Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Prastio. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas arsitektur pariwisata yang berjudul revitalisasi Taman Kasepuhan Cirebon. Lokasi site-nya sendiri ini berada di kota Cirebon, Jawa Barat, dan berada tepat di depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk luas lahannya sendiri yakni 10.000 meter persegi atau 1 hektar dengan koefisien dasar bangunannya 50%, yaitu 5.000 meter persegi. Untuk batas-batas setnya sendiri, untuk di sisi utara yakni ada Jalan Kasepuhan, untuk sisi timur Jalan Kasepuhan, dan sisi selatan sendiri ini terdapat Jalan Kasepuhan dan juga Keraton Kasepuhan itu sendiri. Untuk sisi baratnya yakni ada Jalan Kasepuhan dan Masjid Sang Cipta Rasa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur dan bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan merupakan keraton termegah dan paling terawat di Cirebon. Pada setiap sudut arsitektur, keraton ini memiliki makna yang terkenal paling bersejarah. Sedangkan halaman depan keraton dikelilingi dengan tembok bata merah dan di dalamnya terdapat pendopo. Pintu gerbang utama Keraton Kasepuhan Cirebon ini terletak di sebelah utara dan pintu gerbang kedua berada di selatan kompleks keraton. Gerbang utara disebut Lawan Sanga atau pintu 9. Setelah melewati Kretek Pangrawit atau jembatan Pangrawit akan sampai di bagian depan keraton. Bagian ini memiliki dua bangunan yang bernama Pancaratna dan Pancaniti. Di depan Keraton Kasepuhan Cirebon juga terdapat alun-alun yang pada waktu zaman dahulu bernama Alun-alun Sangkalabuana, yang merupakan tempat latihan keprajuritan yang diadakan pada hari Sabtu atau istilahnya pada waktu itu adalah Sabtonan. Dan di alun-alun inilah dahulunya dilaksanakan juga pentas perayaan Nagara, lalu juga sebagai tempat rakyat berdatangan ke alun-alun untuk memenuhi panggilan ataupun mendengarkan pengumuman dari Sang Sultan Cirebon itu sendiri. Di sebelah barat Keraton Kasepuhan terdapat masjid yang cukup megah hasil karya dari para wali, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sedangkan di sebelah timur alun-alun dahulu merupakan tempat perekonomian, yaitu pasar. Sekarang adalah Pasar Kasepuhan yang sangat terkenal dengan pocinya. Kemudian untuk konsep perancangan di sini, konsep perancangan menurut Piagam Bura Dalam atau Surya tahun 2009, revitalisasi yaitu menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang telah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, memasukkan fungsi-fungsi baru ke dalam sebagai daya tarik untuk menghidupkan kembali bangunan atau lingkungan tersebut. Revitalisasi kawasan adalah serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk merevitalisasi kawasan yang cenderung mati dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensinya, sehingga memungkinkan kembali atau terjadinya peningkatan kualitas lingkungan yang ada, akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dilihat dalam keadaan existing di Keraton Kasepuhan bahwa ada satu fenomena yang terjadi, yaitu tidak terawatnya terbengkalainya Taman Kasepuhan atau alun-alun Kasepuhan oleh ramainya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggiran-pinggiran alun-alun atau taman, dan juga banyak pepohonan besar yang menutupi area taman, sehingga ada beberapa pengunjung yang kebingungan untuk menuju akses utama Keraton Kasepuhan. Sesuai dari fenomena ini, maka tujuan dari desain ini adalah menghidupkan kembali identitas Taman Keraton Kasepuhan agar akses menuju keraton lebih jelas dan juga membuat daya tarik baru selain mengarah ke arah keraton. Konsep rancangan yang diterapkan pada revitalisasi taman bersejarah kawasan Keraton Kasepuhan di Cirebon ini menggunakan konsep makro representatif. Konsep mikro bentuk representatif memberikan desain taman dengan tampilan yang menonjolkan ciri khas atau identitas kawasan Keraton Kasepuhan. Kemudian konsep mikrofungsional diterapkan sesuai kebutuhan berada dan di kegunaan macam-macam ruang tersebut. Berikut set plan yang saya berikan. Untuk di sisi utara saya akan memberikan area pendopo. Kemudian untuk sisi selatan saya memberikan pintu masuk, yang dimana pintu masuk ini adalah sejajar atau tegak lurus dengan pintu masuk keraton. Kemudian untuk area PKL saya memberikan di sisi barat dan sisi timur di set ini, sehingga
pedagang kaki lima tidak berjualan atau menjajakan dagangannya di sekeliling area taman ini. Dan juga bagi pengunjung atau peziarah dari Masjid Sang Cipta Rasa, ini bisa melalui pintu masuk samping, tidak melalui pintu masuk utama yang berada di sisi utara, tapi di sisi barat terdapat 3 pintu. Kemudian untuk di area tengah ini saya memberikan air mancur, yang dimana air mancur ini merupakan simbol kebahagiaan. Kemudian di belakang itu, di antara air mancur dan juga area peneduh, terdapat koridor histori, yakni koridor yang berfungsi sebagai tempat bersejarah atau tempat pembelajaran kita dari awal berdirinya Keraton Kasepuhan sampai kekuasaan yang paling kuat di Keraton Kasepuhan. Dan juga di sini akan ditempatkan beberapa bingkai foto raja-raja Kesultanan Cirebon yang pernah menjabat. Berikut beberapa perspektif dan tampilan-tampilan dari rencana desain saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.